Oke, puji Bapak Yahweh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai rapture. Bahasa Jermannya saudara sudah tahu, yaitu alon-alon asal kelakon. Ya, ya, ya. Itu bahasa Jerman bagian utara sedikit. Ya, alon-alon asal kelakon. Jadi kita akan berjalan perlahan-lahan, tetapi kita terus melaju untuk memahami Davar Elohim. Dan hari ini saya akan beli subtitle kode Aleph Tau, ya, oleh Aleph Taf atau Aleph Tau. Dan saya letakkan pengajaran Rapture ini di satu playlist tersendiri, yaitu Rapture. Jadi saudara kalau ingin mengikuti secara urut, saya kasih kode sebelah kanan atas. Itu yang hari ini adalah seri yang kedua. Yang kemarin itu seri yang pertama. Ya, jadi saudara bisa mengikuti nomor serinya, jadi saudara bisa mengikuti dengan teratur dengan baik, ya, sehingga kita dapat memahami dengan jelas. Karena saya ambil sedikit demi sedikit supaya betul-betul saudara paham, ya. Oke, haleluya. Ya, seperti biasa untuk memahami Davar Elohim, ya, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Ya, jangan akar pola Ibrani yang salah, ya, keliru. Jadi harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar, karena di sana kaya raya, dan di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin adanya. 22 huruf Ibrani kita harus paling tidak mengetahuinya, ya, dan ini akan membawa berkat yang luar biasa dari Aleph sampai Taf. Dan juga 22 piktograf yang merepresentasikan juga setiap huruf daripada 22 huruf Ibrani. Piktograf adalah huruf bergambar, ya. Jadi Aleph itu kepala lembu, kemudian Zayin itu senjata, Mem itu air, ya, Nun itu ikan, fish, seed, ya, dan sebagainya. Dan juga di dalamnya ada angka gematria, yaitu angka kepastian yang Bapak Ibu berikan sehingga kita dapat memastikan perhitungan-perhitungan yang Bapak Ibu berikan dengan ketepatan yang luar biasa, ya. Dan ini merupakan satu rangkaian paket yang tidak terpisahkan dan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk tetap ingat bahwa nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Ini penting sekali, saudara, ya. Jadi apa yang Bapak Ibu telah lakukan pada masa yang lalu yang berhubungan dengan prophecy atau nubuat akan adanya yang peristiwa di masa akan datang, jadi sebuah pattern itu akan terbangun dari sana, ya. Dan satuan pola waktu Bapak Yahweh adalah Zayin, ya, angka 7, ya, Zayin. Ini pola satuan waktu yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh untuk manusia. Haleluya. Jadi saudara juga harus wajib diingat the grand plan, ya, garis besar, ya, rencana besar daripada Davar Elohim. Dan kita hidup di tahun 2024. Di tangan saudara ada Davar Elohim, yaitu Tanak dan Brit Kadasa, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan itu sudah mencakup keseluruhan secara lengkap, ya, dengan luar biasa dari sejak penciptaan Shamayim atau sorga sampai nantinya, yaitu yaitu sorga dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru dan bumi yang baru, itu sudah lengkap di tangan saudara dan saya, ya, semuanya sudah lengkap. Cuman masalahnya saudara harus dapat memahami ayat-ayat yang terserak dan sifatnya seperti permainan puzzle. Jadi saudara harus bisa menempatkan dengan tepat ayat-ayat itu, ya, sehingga ayat-ayat itu tidak bertabrakan satu sama lain dan integrated satu sama lain, dan itu akan memberkati kita semua, dan kita akan melihat rahasia-rahasia yang tersembunyi yang luar biasa ada di dalamnya. Baik, puji Bapak Yahweh. Jadi hari ini kita akan fokus di kode Aleph Tau, ya. Nah, kode Aleph Tau seperti yang di atas saya telah ungkapkan bahwa kita paling tidak tahu, ya, huruf-huruf Ibrani, ya. Jadi bacanya dari kanan, ya. Ingat, ya, bacanya dari kanan. Aleph Tau, ya. Aleph itu bentuknya seperti yang sebelah kanan itu, dan Tauf itu adalah yang sebelah kiri. Aleph itu adalah huruf yang pertama dari
abjad Ibrani. Sedangkan taf atau tau itu huruf terakhir, ya, huruf terakhir dari abjad Ibrani. Jadi misalnya kalau saudara dalam huruf atau huruf-huruf Latin yang ada di hidup kita sekarang, itu kira-kira ngomongnya itu dari A sampai Z, seperti itu, ya, dari A sampai Z. A adalah huruf pertama dari alfabet Latin dan Z adalah huruf terakhir dari alfabet Latin. Nah, sedangkan ini Ibrani, jadi permulaannya adalah Alef, yang terakhir huruf Taf, ya, jadi paham ya. Nah, piktografnya apa? Piktograf dari Alef itu adalah kepala lembu, sedangkan piktograf, gambar piktograf dari Taf itu adalah dua ranting yang bersilang. Ya, dua ranting yang bersilang. Ranting ya, sama-sama rantingnya. Nah, disinilah kita dapat mengetahui mengenai apa. Alef itu adalah makna daripada kepala atau pemimpin atau Elohim. Sedangkan Taf itu adalah perjanjian. Jadi Alef Tau itu sebetulnya sebuah kode, saudara. Mengenai siapa? Mengenai pemimpin atau kepala atau Elohim yang mengadakan perjanjian di kayu salib. Siapa dia? Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Saya bisa lihat di sini. Ya, jadi disinilah kekayaan pola Ibrani yang benar. Kalau saudara tetap berpegang pada pola Yunani atau pola-pola yang lain, saudara tidak akan pernah ketemu dengan rahasia yang sebetulnya ini sederhana sekali, saudara. Sangat sederhana, ya. Tidak akan ketemu. Kalau saudara tidak mau menerima kebenaran pola akar Ibrani yang benar, saudara tidak akan pernah mendapatkan gambaran dari huruf saja itu merepresentasikan sebuah peristiwa besar. Peristiwa yang dahsyat, yaitu peristiwa di mana Bapa Yahweh telah turun ke dunia dalam rupa manusia dan mati di kayu salib. Ya, sebagai apa? Sebagai perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Dengan saudara dan saya. Karena itu Tauf itu artinya perjanjian. Harus dua ranting, tidak boleh satu besi, satu ranting, tidak bisa. Harus sama-sama rantingnya. Nah, karena itu kalau Bapak Yahweh mengadakan perjanjian dengan manusia, itu tidak mungkin bisa terjadi dalam arti apa? Kalau dia tidak menggenapinya di dalam Yeshua. Jadi harus lewat Yeshua. Kenapa? Karena dia harus turun ke dunia dalam rupa manusia. Jadi harus sama-sama manusianya. Ranting itu berbicara mengenai manusia, saudara, ya, ranting. Jadi ada dua ranting, yaitu satu Yeshua, satu saudara dan saya. Ya, jadi ada perjanjian. Kita mau masuk Syamayim, saudara mau masuk Syamayim, itu harus ada perjanjian. Ya, nggak bisa cuma satu, harus dua, kesepakatan. Jadi hidup kita berjalan sampai rapture ini pun juga kesepakatan, saudara. Ya, karena itu Rabi Saul mengatakan, hendaklah kamu senantiasa penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Itu kesepakatan. Ya, kesepakatan yang bawa saudara dan saya masuk di dalam rapture. Ya, harus ada kesepakatan. Nah, tidak sepakat ya tidak bisa, saudara. Ya, jadi ini makna yang sangat luar biasa mengenai Aleph Tauf ini. Ya, dahsyat sekali, saudara. Sederhana tapi luar biasa. Kalau saudara menolak akar pola Ibrani yang benar, boyak sampai kiamat, mau sampai kapanpun ya tidak akan pernah ketemu rahasia ini. Ya, rahasia ini hanya dapat ditemukan saat saudara merendahkan hati, menerima Dafar Elohim dengan akar pola Ibrani yang benar. Pasti ketemu. Ya, oke. Nah, kita akan lihat ayatnya, yaitu di dalam Wahyu 22 ayat 13. Silakan Brother Henok. Wahyu 22 ayat 13. Akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat di sini. Yeshua mengatakan, aku Alfa dan Omega. Ingat ya, Wahyu ini ditulis di dalam bahasa Yunani, ya. Jadi dia pakai kata Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf pertama dan Omega adalah huruf terakhir dari huruf-huruf Ibrani. Dari awal sampai akhir, maksudnya seperti itu, seperti dari A sampai Z.
Sama kan? Jadi alfa dan omega, alef, taf. Dari permulaan itu ya, apa permulaan huruf alef dan penghabisan taf. Yang pertama alef dan yang terakhir taf. Yeshua yang ngomong. Nah, kalau kita mundur ke Tanak, maka kita akan mendapatnya di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6. Silakan Brother Reno. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah Yahweh, Raja Israel, dan yang menebusnya Yahweh Sebaot berfirman, Akulah yang awal dan aku yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini, Yahweh sendiri menyatakan dialah yang awal dan yang akhir. Ya, dan awal ini merepresentasikan kalau huruf awal adalah alef. Sedangkan kalau huruf terakhir, yang akhir adalah taf. Saya bisa lihat? Ya, ke dalam kode-kode ini sebetulnya kita harus bisa melihat. Alef, taf itu bicara mengenai Yeshua. Berbicara mengenai Yahweh yang turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, saudara paham ya? Jadi, sebetulnya tidak sulit saudara untuk memahami ya. Sederhana sekali, asal saudara buka hati, bisa melihat, wow, saudara akan lihat tercengang ya, dengan kode-kode seperti ini. Kalau saudara cuma lihat bahasa Indonesia saja, nggak pernah ketemu, saudara. Ya, nggak akan pernah ketemu. Ya, sampai kapanpun nggak akan ketemu. Tapi saat saudara melihat dengan piktograf, saudara akan melihat dengan jelas, sangat-sangat jelas. Oh, kepala lembu. Itu siapa kepala lembu? Yaitu representasi daripada Elohim sendiri yang mengadakan perjanjian di kayu salib, ya. Oke. Nah, di dalam akar pola Ibrani yang benar juga saya sebutkan di atas ada yang namanya angka gematria. Kalau saya lihat alef tau, alef itu angka gematrianya 1, sedangkan taf itu angka gematrianya adalah 400. Ya. Jadi alef itu 1. Saudara bisa lihat chartnya di atas ya, yang tadi saya berikan ya. Saya tidak perlu kembali ke sana, saudara lihat saja, udah pasti benar lah. Ya, alef itu 1, taf itu 400. Nah, kalau saudara perhatikan, dari yang 400 ini kalau kita jadikan 1 digit, maka 4 ditambah 0 tambah 0 tambah 1, maka keluar angka 5. Dan saya yakin, saudara ada yang tahu, mungkin bagi yang tidak tahu, angka 5 itu apa dalam huruf Ibrani? Angka 5 dalam huruf Ibrani adalah he, atau hei. Ya, he atau hei. Nah, ini bentuknya, dan piktografinya apa? Bentuk piktografinya itu seperti orang yang melihat. Ya, mengangkat tangan dan melihat. Jadi makna daripada huruf he ini atau yang berangka gematrianya 5 itu maksudnya adalah manusia lihatlah. Saudara mesti lihat. Nah, contoh yang paling sering kita bisa lihat adalah di dalam nama Yahweh, nama Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Yahweh. Ya. Nah, Yahweh itu adalah bacanya dari kanan ya. Yod, he, waw, he. Ya, Yod itu tangan, he itu lihatlah, manusia lihatlah. Waw itu adalah paku. Kemudian he lagi lihatlah. Jadi lihat tangan, lihat paku. Manusia lihato, ada tangan yang dipaku. Itulah Sang Pencipta, yaitu Yahweh, yang menjadi serupa dengan manusia dan mati di kayu salib untuk mengadakan perjanjian antara saudara dan saya supaya manusia yang terhilang ini, kita yang terhilang ini, nanti satu kali nanti balik ke Samayim. Ya, balik ke tempat yang Yeshua sediakan, ya, yaitu di Yerusalem yang baru, ya. Jadi di sana itu rencananya gitu, ya, rencana daripada penebusan. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi hey itu adalah manusia, lihatlah, ya, lihatlah. Nah, kalau begitu kita lanjutkan dengan materi kita, yaitu rahasia rapture, kode alef tau, ya. Dengan tadi kita lihat ada angka 5 dari alef dan tau. 1 digitnya ya, alef itu 1, tau itu adalah 400, dan semua dijumlah, keluar angka 5, dibuat angka 1 digit. Nah, lihat apa sekarang?
Ini dia saudara, yang ingin saudara harus dapat memahaminya. Ya, apa yang harus kita lihat? Yang harus kita lihat adalah ini dia. Saya kembali kepada the grand plan Bapak Yahweh yang kita sudah diberikan. Dari sejak awal penciptaan Syamayim sampai nanti Yerusalem yang baru, dari awal sampai akhir itu adalah Aleph Tau. Sudah bisa lihat? Aleph adalah penciptaan awal dan Tau itu adalah akhirnya dan tidak berkesudahan. Yang awal dan yang akhir. Saya bisa lihat dari kekekalan menuju kekekalan. Dan di dalam ini semua ada sidik jarinya Yeshua HaMashiach. Luar biasa, saudara. Dari kitab Kejadian Bereshit sampai kitab Wahyu, ya Gilyahna, itu ada sidik jarinya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Dari Aleph sampai Tau, dari awal sampai akhir, Aleph Tau itu ada di dalam Tanak dan Brit Kadasa. Itu bercerita tentang Yeshua semuanya. Saya bisa lihat kenapa? Ingat bahwa kitab suci dibentuk atau diberikan oleh Bapak Yahweh karena kita jatuh di dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Karena itu rencana penebusan dituangkan di dalam Tanak dan Brit Kadasa, dan di seluruhnya itu ada unsur Aleph Tau tadi. Ya, ini yang harus saudara bisa lihat. Nah, bukan cuma hal ini saja, tetapi saudara juga harus bisa melihat mengenai titik Aleph Tau tadi, yaitu kepala atau pemimpin yang disalibkan, ya, yang mengadakan perjanjian di kayu salib. Di mana itu kita bisa melihat saudara, disinilah titiknya, ya, disinilah titiknya Aleph Tau itu, yaitu setelah 4.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Di titik itulah, ya, the real Aleph Tau muncul di situ, saudara. Ya, dinyatakan di situ. Perjanjian itu dinyatakan di situ. Ya, sebelumnya menggunakan apa? Darah domba, darah sapi, ya, penyembelihan domba, sapi, lembu, burung merpati. Akan tetapi itu hanya bayangan yang akan datang. Yang real adalah, yang nyata adalah kematian Yeshua HaMashiach. Ya, kematian Yeshua HaMashiach, dan kita sudah tahu Yeshua HaMashiach adalah Bapak Yahweh sendiri dalam rupa manusia. Karena itu kromosom daripada Yeshua HaMashiach itu 24. Satu dari Bapak Yahweh, Ruah Yahweh Elohim, yang 23 dari ibunya Miriam. Jadi totalnya 24. Dan darahnya sampai hari ini hidup, ya, hidup, saudara. Ya, karena itu darah yang hidup itu harus ditransfusikan dalam hidup saudara dan saya. Dengan cara apa? Ya, minum darah Yeshua, ditransfusikan, ya kan? Supaya apa? Supaya hidup itu masuk di dalam hidup saudara dan saya. Kita bisa lihat, ya, prinsip daripada darah yang hidup itu harus masuk ke dalam tubuh kita dengan cara minum darah Yeshua HaMashiach. Ya, oke. Nah, kita lihat rahasia Aleph Tau ini, ya, itu tertuang di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang pertama. Ya, Bereshit 1 ayat 1. Yang bunyinya, silakan Brother Henok. Kejadian 1 ayat 1. Pada awalnya, Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya, terima kasih. Kalau saudara memperhatikan, ya, di dalam Kejadian 1 ayat 1 ini dikatakan bahwa pada awalnya, ya, Elohim menciptakan langit dan bumi. Kalau saudara tidak mau kembali dalam pola Ibrani yang benar, ngotot pakai pola Indonesia, atau ngotot pakai pola bahasa Inggris, in the beginning God created the heavens and the earth, atau pakai pola Yunani,
Lah wong sampai dunia ini kiamat, habis nggak karu-karuan, saudara tidak akan ketemu dengan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak akan pernah ketemu. Kalau saudara cuma baca pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heavens and the earth. Tidak ada makna yang lebih dalam dari itu. Kita hanya cuma tahu, oh, Elohim lah yang menciptakan langit atau Shamayim dan bumi. Sudah selesai. Cuman itu saja. Saudara tidak akan mendapatkan kode-kode rahasia yang tersembunyi di baliknya. Kalau saudara tetap ngotot pakai kitab suci Indonesia, ya saat itu pilihan saudara sendiri. Ya, kalau saudara tidak bisa bertumbuh dengan baik dan benar. Kalau saya tidak mau. Saya mau kejar kebenaran itu sampai di akarnya. Karena itu saya kembali ke akar pola Ibrani benar. Dengan menggunakan akar pola Ibrani yang benar, maka kita harus membuka ayat ini menurut bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Nah, inilah bahasa Ibraninya Bereshit 1 ayat 1. Bacanya ingat ya, dari kanan ke kiri. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim wa et ha-ares. Ya, bacanya dari kanan ke kiri. Pada awalnya Elohim menciptakan Shamayim atau sorga atau langit. Ya, ingat ya, Shamayim ada im itu berarti bukan cuma satu, tapi plural, jamak. Dan bumi. Jadi level Shamayim itu bertingkat-tingkat, saudara. Ya. Nah, begitu kita membaca dari sini, kita langsung kelihatan kode-kodenya. Saya pernah bahas mengenai Bereshit, saudara cari saja sendiri. Ya, pengajaran di channel Yosef Roy ini ya, pelayanan Menora ini mengenai Bereshit itu luar biasa. Ya, saya tidak singgung dulu di sana. Yang saya mau kasih tahu sama saudara, di dalam Kejadian 1 ayat 1 ini ada 7 huruf, saudara. Apakah ini satu kebetulan? Ternyata tidak. Ya, tidak. Ada 7 huruf dan ini merupakan pola angka 7. Dan uniknya, ya, huruf yang keempat itu tidak diterjemahkan apa-apa. Baik dalam bahasa Indonesia, baik dalam bahasa Inggris, nggak ada. Ya, yaitu huruf apa? Huruf et, alef, tau. Itu ada di nomor 4, saudara. Saudara bisa lihat itu di tengah-tengah, itu sentralnya, itu alef, tau. Dan kita tahu di atas tadi alef tau itu bicara tentang siapa? Tentang Yeshua HaMasiah yang mati di atas kayu salib. Saudara bisa lihat alef tau. Jadi alef tau ini merupakan center. Yeshua adalah pusat dari kehidupan dunia dan Shamayim, saudara. Pusat kehidupan saudara dan saya. Nggak diterjemahin, saudara bisa lihat aja tuh terjemahannya di bawah. Pada awalnya Elohim menciptakan kosong, et-nya nggak ada. Sebetulnya et itu adalah kata sambung, saudara. Ya, tetapi dalam hal ini itu kalau kita bisa lihat ini bukan cuma berbicara soal kata sambung saja, akan tetapi et di sini adalah kode, ya, kode alef tau. Siapakah alef tau? Ya, inilah keindahannya kalau kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Orang Ibrani sendiri pun karena menolak Yeshua, ini pun dia buta, yes, gitu. Ya, orang Ibrani sendiri yang punya kebenaran ini buta karena mereka menolak Yeshua HaMasiah. Nah, kita akan masuk lebih dalam mengenai alef tau ini. Ya. Nah, kalau saya sandingkan dengan peta zaman, maka kita akan melihat ya, huruf alef tau yang nomor 4 dari Bereshit atau Kejadian 1 ayat 1 ini itu berbicara mengenai sebuah kode di mana 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa terjadi sebuah peristiwa yaitu penyalipan Yeshua HaMasiah. Alef tau. Alef itu kan kepala, pemimpin. Yeshua kan pemimpin yang disalibkan. Taf mengadakan perjanjian. Saya bisa lihat di sini. Jadi ada kesamaan di sini, ya. Cocok nih saudara. Ini pas. Jadi ini luar biasa. Nah, yang berikutnya, ya paham ya. Yang berikutnya adalah ternyata di dalam Kejadian 1 ayat 1 ini ada 2 alef tau.
Alef Tau yang kedua itu tersembunyi, yaitu di mana? Di nomor yang keenam, huruf nomor keenam, dalam bentuk huruf Wa'ed. Ya, hurufnya adalah Waw, Alef, Tau, bacanya Wa'ed. Ya, nah ini apa? Kok ada sama-sama Alef Taunya? Cuman yang di bagian nomor 6 atau huruf ke-6 itu ada penambahan huruf Waw. Ya, nah, huruf waw itu adalah huruf ke-6. Ya, dan disinilah huruf waw itu adalah manusia. Sedangkan alef tau adalah Elohim, Bapak Yahweh sendiri, Yeshua HaMashiach. Karena itu, di huruf yang ke-6 ini terungkap satu kode manusia Elohim. 2 Timotius 3:17. Silakan Brother Enoch untuk baca. Terima kasih. 2 Timotius 3 ayat 17. Sehingga manusia Elohim yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, saudara dan saya itu manusia Elohim. Mengapa? Karena sebuah peristiwa. Yaitu peristiwa apa? Siapa yang tahu? Saudara disebut manusia Elohim karena sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Penebusan dosa. Shavuot, Pak. Iya. Ya, terima kasih Sister Rice. Jawabannya benar, yaitu karena peristiwa Shavuot. Ya, peristiwa Shavuot itu peristiwa apa? Yaitu peristiwa Pentakosta. Itu Shavuot. Dari situlah maka muncul yang namanya manusia Elohim. Ya. Dan sebelum kematian Yeshua itu tidak bisa disebutkan sebagai manusia Elohim. Mengapa? Karena ruah Yahweh Elohim hanya hinggap dan pergi. Hinggap dan pergi di atas Simson, hinggap dan pergi di atas Daud, hinggap dan pergi di atas nabi-nabi dan seterusnya, raja-raja dan sebagainya. Tidak bisa disebut manusia Elohim. Ya. Jadi yang disebut manusia Elohim itu adalah saudara dan saya. Karena apa? Yeshua mengatakan, aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain yang akan menyertai engkau selama-lamanya dan yang akan tinggal di dalam engkau selama-lamanya sehingga engkau tidak menjadi yatim piatu. Jadi ruah Yahweh Elohim itu tinggal dalam hidup saudara dan saya. Karena itu Rabi Saul mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Bait Elohim. Ya, jadi integrated kan semua. Barusan kita belajar mengenai bait suci yang keempat. Saudara masih ingat ya? Ya kan? Bait suci yang keempat. Nah, saudara juga akan ketemu di sana mengenai manusia Elohim. Tubuh kita menjadi bait Elohim. Ya, jadi di sinilah. Nah, hal ini mengenai Wa'ed ini yang hari ke-6 ini ya, bukan satu kebetulan. Ingat, manusia diciptakan pada hari keberapa? Hari ke-6, Saudara. Ya, jadi apakah ini satu kebetulan? Tidak. Ini sebetulnya sebuah kode rahasia yang tersembunyi. Nah, kalau kita mau terbuka hati kita menerima ini, wah luar biasa, Saudara. Ya, bukan cuma hal itu saja. Ternyata ya, Wa'ed yang ada di angka 6, di huruf ke-6, itu berhubungan dengan petajaman. Ya, petajamannya di mana? Petajamannya adalah di sini, yaitu merupakan kode rapture. Ya, kode rapture. Kenapa? Kalau kita lihat di petajaman, maka kita temukan bahwa rapture akan terjadi di hari yang ke-6. Kita ini di hari yang ke-6, Saudara. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita ini masih hari ke-6 loh, bukan hari ke-7. Hari ke-7 ya kita kerajaan 1000 tahun, Saudara. Ya, kita masih hari ke-6. Apakah ini satu kebetulan? Yang berhubungan dengan Kejadian 1 ayat 1, Bereshit 1 ayat 1. Yang huruf ke-6 ya, itu adalah Wa'ed, dan pada hari yang ke-6, hari kita ini menjelang terakhir, maka akan betul-betul terrealisasi Wa'ed itu, yaitu apa? Rapture. Inilah rahasianya. Jadi rapture akan terjadi di hari yang ke-6. Ya, Wa'ed. Ya, manusia yang
ada ruah Yahweh Elohim, ada Aleph Tau. Karena kita tahu ya di ayat yang lain dikatakan nanti akan masanya ruah Yahweh Elohim selesai tugasnya, ya selesai tugasnya, maka ruah Yahweh Elohim akan ditarik dari masa tugasnya, dan itulah yang menjadi rapture. Ya, kita akan terangkat sekalian. Karena apa? Karena kita ada di dalam Yeshua. Ya, karena kita ada di dalam Yeshua dan prinsipnya sudah dikasih tahu sama Yeshua. Masih ingat saat Yeshua dalam tubuh kemuliaan, kebangkitan, ya, dan kemudian Yeshua tanya sama murid-murid saat itu, ada makanan enggak di sini? Ya kan? Dikasih apa sama murid-murid saat itu? Ikan, Pak. Dikasih ikan. Ikan goreng. Ya, dikasih ikan. Ya, dikasih ikan dan kemudian Yeshua makan. Nah, saat Yeshua makan, kemudian nggak lama kemudian Yeshua menghilang. Ya kan? Pindah, nggak tahu entah kemana. Ya, murid-murid tidak melihat. Dan pada saat Yeshua menghilang, ikannya jatuh. Ya kan? Ikannya jatuh. Loh, nggak ada yang berani bicara. Enggak, Pak. Enggak. Nggak ada yang berani bicara. Enggak, saudara, ikannya nggak jatuh. Takut dijebak, Pak. Masih loading, Pak. Kan itu ya, Pak. Kaget, Pak. Mikir Pak, di firman nggak ada dikatakan ikan jatuh, jadi mikir dulu. Betul, Pak. Betul. Oh, mikirnya kelamaan, mikirnya. Ya, ikannya nggak jatuh, saudara. Ya, nggak ditulis itu ikannya jatuh. Lo ketinggalan ikannya. Tidak. Lah ikannya kemana kalau gitu? Ikut sama Yeshua. Itu sebetulnya sebuah kode. Saat kita, ya, jadi saat kita di dalam Yeshua, saat Yeshua pergi ya kita ikut. Kemarin kan ayatnya jelas, ya. Amin. Kemanapun aku berada, di situ kamu akan berada. Loh, itu ya benar loh. Dibuktiin sama Yeshua dengan ikan itu, saudara. Nggak dia kemudian ngelewatin tembok gitu, terus ikannya nempel di tembok. Plak, loh ikannya ketinggalan, dipanggil. Ya Tuhan Yeshua, ikannya ketinggalan, tolong dibawa lagi. Kan nggak demikian, saudara. Iya kan? Jadi ikut hilang. Kemanapun Yeshua berada, kita juga berada. Itu maksudnya di situ. Dibuktiin sama Yeshua. Ya, udah ikut. Ini rapture, saudara. Ya, oke. Jadi saudara paham. Ya, saudara mesti berpikir lebih cepat lagi untuk menjawab atau mendeteksi daftar Elohim. Ya, oke. Jadi betul ya, kita bisa melihat ya, ini bukan satu kebetulan, ini satu planning, satu rencana dari Bapak Yahweh yang luar biasa buat saudara dan saya, ya. Ada rapture di hari yang ke-6, ya. Nah, oke. Kita paham di situ. Nah, sebetulnya pengajaran ini sudah saya berikan di dalam pengajaran Sabat tahun 2023 bulan Januari, tahun yang lalu, saudara. Ya, rapture dalam Beresit Kejadian 1 ayat 1. Saudara bisa lihat lebih detail di sana. Sudah saya berikan semuanya. Ya. Nah, kita akan lihat satu ayat yaitu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4, 6 sampai 8. Ya, kita lihat ayat ini, kita coba pahami supaya saudara mengerti akan kronologinya. Ya, silakan Brother Enoch. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, kecuali bahwa pertama-tama kemurtadan itu datang dan manusia pendosa, yaitu anak kebinasan itu disingkapkan. 4. Yakni dia yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah atau sesuatu yang disembah, sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. 6. Dan sekarang kamu telah mengetahui apa yang menahan supaya dia dapat disingkapkan pada saatnya sendiri. 7. Sebab rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Hanya sekarang ada yang sedang menahannya
sehingga dia dapat muncul dari tengah-tengahnya. 8. Dan kemudian dia yang durhaka itu akan disingkapkan, yaitu ia yang akan Tuhan binasakan dengan roh dari mulutnya dan akan melenyapkannya melalui penampakan kedatangannya. Iya, terima kasih. Kalau cuma saudara baca seperti ini bingung, mungkin ya, kebanyakan bingung. Tapi saya akan berikan berhubungan dengan timeline. Nanti saudara akan lihat dengan jelas. Kita paham ya bahwa masa anti Hamasiyah cuma 3,5 tahun, ya, cuma 3,5 tahun, bukan 7 tahun. Nah, dengan bagan ini akan memperjelas pada saudara. Ingat, lihat ya, ayat 3 sampai yang ke-7 itu merupakan penjelasan nomor 1, di mana anti Hamasiyah itu akan muncul, tetapi masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Saudara-saudara. Elohim. Iya, terima Yahweh. kasih. Terima kasih, Brisco. Ya, jadi teman-teman yang sudah memberikan jawaban. Jadi yang menahan anti Hamasiyah itu adalah Ruach Yahweh Elohim yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Itu yang menahan. Ya. Nah, yang menahan ini harus disingkirkan terlebih dahulu. Ya. Jadi saudara sudah tahu apa yang menahannya, ya. Jadi kalau yang menahannya itu diambil, ya, diangkat, maka si anti Hamasiyah akan menyatakan dirinya. Jadi yang ayat 3 sampai 7 itu saudara lihat panah biru nomor 1, ya. Dan kemudian setelah itu disingkirkan, maksudnya selesai masa kerja daripada Yeshua, terjadilah si pendurhaka itu dinyatakan. Jadi ayat 8, kalau sudah lihat, dan kemudian dia yang durhaka itu akan disingkapkan. Ya, maksudnya apa? Dinyatakan. Nah, itulah muncul si anti Hamasiyah. Ya, itu nomor 2. Ya, panah nomor 2. Jadi, ya, manusia-manusia Elohim yang benar itu tidak mungkin masuk dalam masa anti Hamasiyah, tidak mungkin. Itu janji Yahweh. Ya, bagaimana? Tadi ada yang mau nanggapin? Nah, saya katakan amin Pak Roy, manusia benar masuk. Iya, haleluya. Ya, jadi ini benar. Ini yang pola yang benar itu ini. Jadi kalau ada yang orang ngomong bahwa nanti ya pengangkatan itu ada di meterai yang ke-7. Nah, kita sudah tahu meterai ke-7 itu ada di masa anti Hamasiyah. Ya, jadi pengajaran itu salah, Saudara. Ya, salah. Ya. Nah, kalau sudah salah kok ya mau diikuti. Ya, kalau ngikuti ya namanya itu orang buta nuntun orang buta, dua-dua masuk lobang. Jadi kalau sudah tahu pengajarannya salah, jangan diikuti. Begitu. Karena apa? Kalau enggak nanti terjebak di level yang tertinggi daripada jebakan setan. Ingat, jebakan setan ada 3 level secara garis besar ya, secara garis besar. Level yang paling bawah, level rendah, level kesurupan ya dan sebagainya, ya level santet, surupan itu ada di situ. Kemudian level yang kedua, level menengah, yaitu level kedagingan. Dan level yang paling tinggi adalah level agamawi, pakai ayat-ayat dafar Elohim, tapi diacak-acak. Itu level 3. Jadi hati-hati dengan pengajar-pengajar itu supaya saudara sensitif dan tidak terseret ekor si naga. Ya, supaya saudara tetap menjadi bintang-bintangnya Bapak Yahweh yang cemerlang di Syamayim, tidak dijatuhkan sama si naga. Wahyu 12. Jadi dalam hal ini sangat-sangat jelas sekali tidak mungkin manusia-manusia Elohim yang statusnya sebagai 5 gadis bijaksana itu masuk ke dalam masa anti Hamasiyah. Bapak Yahweh tidak pernah menghendaki yang demikian. Tidak pernah, ya. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat, ya. Jadi si pendurhaka itu baru disingkapkan setelah rapture. Ya, jelas kan? Jadi tidak mungkin rapture ada di dalamnya anti Hamasiyah, kacau balau kan pengajarannya. Nah,
Bagaimana setelah anti Hamasyah itu berkuasa? Nah, ayatnya ada, ayat 8 bagian B, yaitu dikatakan, yaitu ia yang akan Tuhan Yeshua binasakan dengan roh dari mulutnya dan akan melenyapkannya melalui penampakan kedatangannya. Jadi di akhir daripada masa anti Hamasyah yang lamanya 3,5 tahun itu, si anti Hamasyah ini akan dibinasakan oleh Yeshua Hamasyah. Ayatnya di dalam Wahyu dikatakan ada pedang yang keluar dari mulut Yeshua. Saudara bisa lihat, disitulah anti Hamasyah dan nabi-nabi palsunya langsung dicakup, ya, diambil dan dibuang ke lautan api. Disitulah lautan api sudah mulai ada isi tenannya yang pertama, ya, sudah dikasih, nggak tahu apartemen nomor berapa, ya toh, saya nggak ngerti. Jadi sudah ditaruh di sana. Jadi sudah ada sejak perang Armageddon. Itu lautan api sudah dibuka pintunya, ya. Udah ada penghuninya, Pak. Ya, dihuni. Jadi penghuni pertama, tenant pertama, ya, daripada apartemen lautan api, ya, terbuka grand opening, ya, grand opening, ya. Jadi grand openingnya ada di situ, saudara. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, di mana ia dibinasakan oleh Yeshua dengan roh yang dari mulutnya. Nah, itu nomor 3. Saudara bisa lihat garis panah yang nomor 3. Jelas banget kok, saudara. Ya, sederhana. Nggak usah bulat-bulat. Ya, pengajarannya di luar itu loh bulat. Ya, kenapa? Karena mereka bertabrakan ayatnya, nggak punya konsep, dan kemudian dipaksakan. Ya, jadi jelas. Ya, paham ya untuk mengenai ayat ini. Nah, kemarin saya mengungkapkan satu grup BZ. Ya, saya kasih tahu ada yang nge-text di YouTube, ya. Mereka tanya, apakah ini Bukit Zaitun? Saya bilang bukan. Karena Bukit Zaitun yang di Taman Simpang itu menolak Yahweh. Dia tetap pakai nama Arab dan Yunani. Dan ya, Bukit Zaitun itu masih tetap Natalan. Dan kemudian telur Paskah itu masih tetap dilakukan. Ya, itu grupnya Tulang Elisa. Jadi bukan BZ yang saya maksudkan itu. Tapi BZ yang satu ini, dia sudah tidak pakai nama Arab dan saya nggak tahu soal nama Yunaninya. Tapi yang jelas dia mengatakan Yeshua Hamasyah, tetapi nama Yahweh-nya diganti menjadi Yod-He Vav-He, ya, tidak berani ngomong Yahweh. Dan juga dia tidak lagi menggunakan nama Yahweh, ya, tetapi menggantinya menjadi Adonai. Ya, ini grup BZ, ya. Jadi itu jawaban buat teman yang bertanya. Nah, saya berikan pernyataan dari si pengajar di menit yang ke-55 sampai 5504 sampai 5556. Ya, itu linknya ada di atas itu. Saya kasih tahu, ya. Pengajar ini mengatakan bahwa, saya bacakan aja ya, yang tadi kita lihat nggak sama. Ternyata kenapa kalau sama seharusnya kita akan memiliki benang merah yang sama menghubungkan dengan kitab-kitab Torah. Ya, konsep yang misalnya contoh baptisan, baptiso, ya, ada benang merahnya. Sama, ya kan? Di mikvah sama selalu ada benang merahnya. Semua Pentakosta merayakan ketika Pentakosta pencurahan Ruach HaKodesh di Yerusalem, ternyata itu Shavuot, ya. Ini saya cuma copy paste saja nih ya dari YouTube ya. Jadi terjemahnya nggak karu-karuan, saudara ya. Karena dia kan pakai bahasa Inggris Google ya. Kemudian ngerti benang merahnya, semuanya dari hari ini. Kita kenan banyak. Ternyata ketika Yeshua ngomong sesuatu, semuanya ada benang merahnya yang nyambung dari Torah. Ternyata, perhatikan ini ya, nyambung di kitab Moshe, di Torah, ternyata nyambung kenapa? Karena dari Kejadian sampai Wahyu semuanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang ini menyatakan dari Kejadian sampai Wahyu,
itu akan nyambung di kitab Torah semuanya. Itu menurut si pengajar. Ya. Kalau saudara perhatikan pertanyaan di bawah ini, apakah di dalam kitab Torah ada konsep second coming of Yeshua? Apakah dalam konsep Torah ada konsep 666 yang lamanya 3,5 tahun? Apakah dalam konsep Torah ada perang Armageddon? Apakah dalam konsep Torah juga ada kerajaan damai 1000 tahun? Apakah ada konsep setan dibelenggu selama 1000 tahun dalam Torah? Apakah ada konsep perang Gog Magog dalam Torah? Apakah ada konsep Yerusalem dan bumi baru dalam Torah? Apakah ada konsep pengadilan tahta putih? Bukan putuh ini ya, sorry ya, tak ganti. Sebentar, kecepatan ngetik saudara, mohon maaf. Putih jadi putuh. Ya, apakah ada konsep pengadilan tahta putih dalam Torah? Apakah ada konsep lautan api dalam Torah? Ini ada berapa pertanyaan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa lihat? Dan orang ini membangga-banggakan ya dengan konsep Torah. Saya bukan masalah menjelekkan konsep Torah, tidak. Tetapi yang dia lihat adalah konsepnya yang salah. Ya, yang salah karena dia mengambil dari konsep orang Yahudi Talmud. Ini dia, saudara. Sedangkan Talmud itu sendiri menolak Yeshua HaMashiach, mengata-ngatai Yeshua HaMashiach. Jadi spirit group ini, saya bilang mengerikan. Ini level tingkat tinggi. Ya, level ketiga, level paling atas. Ya, menggunakan konsep Davar Elohim tetapi tidak sesuai dengan pola yang benar. Ngomongnya balik ke pola yang benar. Ya, boleh saja mereka ngomong, tapi kenyataannya ya dengan apa yang dia omongkan harus ada dari Kejadian sampai Wahyu, konsepnya sama di Torah. Ternyata apa yang menjadi pertanyaan saya di bawah ini tidak akan pernah bisa terjawab oleh dia. Karena apa? Karena memang tidak ada konsepnya. Saya bisa lihat konsep kerajaan 1000 tahun ada di mana? Ada di Yesaya. Ya, ada di Yesaya. Ada di Tanak. Bukan Torahnya ya. Jadi di kitab para nabinya. Begitu. Tapi orang ini mengatakan di kitab Moshe, di Torah. Yerusalem bumi baru ada di Torah? Ya tidak ada. Jadi apa yang diajarkan orang ini adalah pengajaran ilusi. Pengajaran palsu. Karena dia ngambil akarnya dari mana? Katanya dari rabi-rabi Yahudi yang menolak Yeshua HaMashiach. Ya sudah. Di balik ini adalah roh penolakan kepada Yeshua HaMashiach, tapi ngakunya percaya Yeshua HaMashiach. Mengerikan, saudara. Ya, jadi hati-hati dengan grup BZ ini, ya, dengan konsep-konsep yang diajarkan. Kacau balau. Yang selanjutnya, apa saja persiapan untuk rapture? Ya, saudara nanti baca sendiri di rumah ya untuk ayat-ayatnya. Pastikan saudara sudah masuk dalam keselamatan di dalam Bapa Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach, dan penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Ya, ayat-ayatnya di dalam Roma 8 ayat 1 dan 13, Galatia 5 19-23, Matius 6-24. Ya, nanti saya akan tambahkan terus ayat-ayatnya. Saudara bisa baca sendiri ya, dan itu akan memberkati hidup saudara. Yang terakhir, hati-hati tetap waspada dengan struktur dunia roh jahat. Level rendah, level menengah, dan level atas. Saudara hati-hati. Ya, level ini kita sudah pelajari di pengajaran dunia ini medan pertempuran. Ya, saudara yang belum lihat pengajaran ini, saudara mampir ya belajar, yaitu saat Februari 17 untuk waktu Indonesianya. Ya, jadi level rendah adalah level kesurupan, level roh-roh najis, dan level yang menengah adalah level kedagingan, ikatan-ikatan kedagingan,
Ya, ini sudah saya bahas semuanya. Dan yang level paling atas adalah level roh agamawi. Ya, jadi hati-hati saudara dengan menggunakan ayat-ayat dafar Elohim loh. Kalau saudara tidak peka, saudara tidak paham, saudara bisa melihat ayat itu dengan jelas, maka mudah sekali ditipu, ya, ditipu dengan pengajar-pengajar yang di luar. Ya, kalau sudah namanya ditipu berarti ya tertipu. Kalau sudah tertipu ya sama-sama masuk lubang, jatuh, ya. Puji Bapak Maaf, ya. Ya, mau tanya. Ini pengajar Beset itu pernah berkata begini, Pak. ya. Oh, Yesua sendiri tidak berani kok memanggil Yahweh, kok kita kok berani-beraninya manggil nama Yahweh. Gitu, Pak. Kan Nah, kita kan setidaknya kan mau meneladani Yesua gitu, Pak. nah, ya kan. Padahal Yesua sendiri mengatakan Shema Yisrael, Yahweh itu Ehad, ya kan? Iya. Iya. Dan Yesua menyatakan di dalam doa Yesua kepada Bapa, dia mengatakan bahwa dia sudah menyatakan namamu. Dinyatakan loh, bukan diselewengkan atau bukan dikaburkan, dinyatakan. Sudah, itu di dalam Yohanes. Ya, jadi mengerikan sekali saudara. Ya, bapaknya mati, dia kehilangan tudung. Akhirnya nyeleneh cari bapak baru, yaitu bapak Talmud. Ya kan? Kan bapaknya baru meninggal itu. Iya, baru 1 tahun Iya, setengah. iya 1 tahunan, ya kan? Iya, Pak. Iya. Iya. Nah, ternyata dia cari bapak baru ya ketemu nih bapak Talmud. Ya itu dia. Akhirnya kejeblok di sana dia. Iya, itu. Oke, Pak. Ya, jadi saya bilang itu pengajar mengerikan. Jadi hati-hati, jangan sampai Malah dia pernah bilang begini, Pak. Oh, kenapa takut dengan 666? 666. Kalau saya punya mobil, saya kasih plat nomornya 666. Begitu, Pak. wow, dia berarti menerima ya. Ya, bilang begitu ya, Pak. Berarti dia Nah, menerima. Dia menyatakan dirinya, Pak. Ya kan? Iya, kalau punya mobil, Iya. plat nomornya saya kasih 666. Begitu. Ya kan? Lihat saudara, saudara bisa melihat ya. Kita sendiri kalau lihat angka 666, kita tolak auranya. Lah dia mau menerima. Ya kan? Iya, Pak. Bangga. Masih untung yang kemarin itu yang diceritain sama Sister Trivena. Ya, mobilnya dikasih tulisan Yahweh, bintang Daud. Itu mobilnya masih masuk Rapture. Tapi kelihatannya mobilnya BZ ini dia akan ketinggalan juga. Seorangnya ketinggalan, mobilnya ketinggalan. Yang diceritain Sister Trivena itu masih lumayan. Yaitu helm masuk Syamayim, sepeda motor, Rapture masuk Samayim. Iya kan? Terus kemudian mobil bisa Rapture begitu, ya kan? Karena dikasih simbol-simbol ya Bapak Yahweh, ya kan? Iya. Ya. Ini sampai dia lihat aja, dia bukan menghasut jemaatnya untuk tidak Rapture, bahkan dia meletakkan plat nomor mobilnya atau mobilnya dikasih nama, dikasih simbol 666. Ya sak golongan toh sama dia. Lah gitu kok ya jemaatnya ya mau nurut ya tuh ya kan di mana gitu. Ya di mana? Ya namanya buta, Pak. Ya gimana? Ya namanya Bunuh buta, diri itu, Pak. melihat begitu. Ya jadi mengerikan sekali saya bilang. Ya. Iya, Pak. Sekalian waktu Bapak tadi menerangkan tentang BZ itu ya yang berpatokan apa kata rabi-rabi orang Yahudi. Ya mungkin ini sedikit keluar ya tapi masih berkaitan tentang makanan kita setiap hari ya perjamuan kudus. Saya diberikan penerangan juga oleh seseorang ya bahwa dia mendengar langsung kok dari Mesianik Yahudi gitu ya. Nah, waktu dianya ngomong gitu, Roh Kudus bicara sama saya gini, kamu mau dengar kata orang atau mau lihat kitab suci gitu. Itu yang waktu itu makanya saya ambil keputusan, ya juga ya Petrus saja berani berkata begini.
kamu pikirkan sendiri, kamu itu mau taat kepada manusia atau mau taat kepada Elohim gitu. Jadi pada saat itu saya langsung banting setir saja. Oh iya, saya harus taat kepada Elohim begitu. Ya rabi-rabi Yahudi atau apa semua kan juga ya masih begitulah. Jadi itu yang tadi yang dikatakan Pak Roy, ya semua berpatokan kepada rabi-rabi Yahudi, Talmud semua, ya itu manusia. Kita harus lebih taat kepada firman atau daftar Elohim. Itu Pak Roy yang saya mau tambahkan. Iya. Makasih. Saya mau tanya tadi, Sister Trivena bilang bahwa dia tanya sama Mesianik Yahudi. Betul nggak? Iya Pak, dia katanya mendapat penerangan langsung dari Mesianik Yahudi. Jadi makanya dia mengikuti itu setahun sekali gitu ya. Jadi waktu itu diem aja. Jadi waktu disampaikan begitu di hati gitu bicara, kamu itu mau ngikutin kata manusia atau mengikuti kitab suci gitu. Jadi langsung diingat ayat firman Tuhan itu tentang Petrus mengambil langkah tegas ya, berbicara pada waktu itu, kamu itu mau taat kepada Elohim atau mau taat kepada manusia gitu. Jadi ya udah pada saat itu saya ambil keputusan saya harus taat kepada Elohim sesuai daftar Elohim gitu. Itu Pak. Iya, oke, terima kasih. Saudara bisa lihat ya, jangan saudara terpesona dengan plat atau dengan apa itu namanya, promosi yang menyatakan ini Mesianik Yahudi, pasti benar 100%. Ya, hati-hati saudara. Saudara harus lihat pengajarannya. Plat boleh bicara, tapi kita harus lebih dalam, lebih jeli. Ini ngomong apa di dalamnya? Nah, kalau dia menolak Bapak Yahweh, menolak untuk apa itu namanya, untuk menolak untuk apa itu namanya, tidak mengikuti pola yang benar. Bahkan sampai saya cukup ngeri loh lihat apa yang dikatakan Beset itu, saya bilang, yang dia barusan tampilkan itu. Saya bilang ngeri sekali. Ya, dia ngomong, mending saya memilih mulai hari ini saya tidak mau yang terangkat, saya mau yang tertinggal. Dengan konsep yang terangkat itu nanti akan diangkat ke Gaza, disembelih di sana, pulangnya jadi mayat. Ini acak-acakan. Iya. Ya. Tapi kalau saudara cuma dengar gitu tanpa pengertian, saudara akan hanyut. Saya kasih tahu, saudara akan hanyut dengan apa yang menjadi pola pikirnya dia. Saudara dengerin secara rileks, nggak ngerti daftar Elohim, saudara akan hanyut. Hanyut, saudara. Percayalah. Ya betul Pak, saya hanyut ini. Kalau saya tidak ikut pengajaran Pak Roy, saya sudah hanyut itu. Nah ini dia. Ini ada saksinya di tengah-tengah. Haleluya, saya sudah keluar. Hanyut. Caranya Ya. Nggak punya iman Pak, takut kalau mau keluar. Setan itu ya Pak? Kenapa? Rohnya spirit setan itu ya Pak ya? Ya jelas. Ya jelas, siapa lagi kan level tingkat tinggi. Terakhir dia, level terakhir. Ya. Semangat Pak Loki itu campur-campur tapi semangatnya tinggi tapi campur-campur. Ya, jadi dalam hal ini ya, dalam hal ini kita harus jeli. Ya, manusia-manusia Elohim harus jeli. Jangan mudah ditipu dengan pengajaran-pengajaran. Dan bungkusnya itu adalah cara membawanya itu enak sekali ya. Kita harus lihat intinya apa yang dia ajarkan ya, itu dia. Oke, saya akan selesai sampai di sini. Nanti setelah ini kita akan masuk ruang tanya jawab.